Keluarga Vina Cirebon bingung. Bingung karena tiba-tiba aparat penegak hukum Polda Jabar meralat 3 DPO. Jadi katanya hanya ada satu DPO dan itu adalah Peggy alias Perong. Kemarin saya salah mengucapkan namanya ya, tapi nggak apa-apa kan. Intinya mengarah kepada cerita kronologinya. Keluarga korban Vina Cirebon itu bingung dengan keputusan Polda Jawa Barat menggugurkan status DPO untuk 2 buronan selain Peggy alias Perong. Kenapa keluarga Vina bingung? Karena merujuk kepada amar putusan pengadilan ada 3 DPO. Bukan hanya keluarga Vina saja yang bingung. Pak Hotman Paris, pengacara keluarga. Pak Hotman Paris ini kan kita sama-sama kenal, ya kan? Dia adalah pengacara kelas internasional. Bukan pengacara kaleng-kaleng. Bukan sekedar seorang pengacara terkenal untuk nasional, tapi secara internasional dia pengacara yang hebat. Dia juga ikut bingung mengamati amar putusan pengadilan. Ada 3 DPO, ada 3 buronan, yang mana salah satunya adalah Peggy alias Perong tersebut. Tapi kok tiba-tiba 2 DPO lainnya itu digugurkan. Padahal yang normalnya sebagaimana yang kita tahu, sebuah putusan pengadilan hanya bisa dibatalkan oleh pengadilan banding. Ya kan? Nah, keputusan penetapan bahwasanya ada 3 DPO, ada 3 buronan, ini tercantum dalam amar putusan pengadilan. Belum ada pengadilan banding, tiba-tiba 2 selain Peggy alias Perong digugurkan oleh aparat Polda Jawa Barat. Saya yakin bukan keluarganya Vina saja yang bingung. Saya yakin bukan Hotman Paris saja yang bingung. Bukan pengacara top internasional itu saja yang bingung. Tuhan pun bingung. Saya yakin Tuhan juga bingung. Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa ketika skenario daripada drama penegakan hukum itu telah diatur sedemikian rupa, maka Anda hanya boleh duduk manis, diem di tempat. Jadilah penonton yang baik. Sudah, Anda tidak perlu peduli terlalu jauh ke sana. Ya, Anda tidak perlu peduli terlalu jauh ke sana. Anda tidak perlu mengintervensi terlalu jauh, ya. Anda tidak perlu banyak bacot, Anda duduk manis saja, jadilah penonton yang baik. Seperti apapun skenarionya dimainkan, seperti apapun drama penegakan hukum itu sementara bergulir, kamu jadilah penonton yang baik. Terima tidak terima, puas tidak puas, senang tidak senang, duduk manis saja, jadilah penonton yang baik. Inilah yang menurut saya sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD, industri hukum. Jadi jangankan keluarganya Vina, jangankan pengacara keluarganya Vina yaitu Pak Hotman Paris, pengacara top kelas internasional, Tuhan sendiri pun akan bingung melihat drama penegakan hukum seperti ini. Yakin saya.
Kemarin saya sempat menyimak konferensi pers dari Polda Jawa Barat ya. Saya sempat menyimak videonya di Kompas.com channel. Jadi penjelasan dari salah satu bapak aparat menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para media. Beliau katakan bahwa kami sudah mendapatkan keterangan dari RT-nya, ya kan, dari lingkungan setempat, bahkan dari orang tuanya, dan keterangan itu sudah cukup katanya. Ya, jadi tidak perlu lagi tidak perlu lagi memperhatikan keterangan dari si Peggy atau Perong tersebut, Peggy alias Perong tersebut. Bahwa ini luar biasa ya, luar biasa sekali. Keterangan dari orang yang ditersangkakan itu tidak dibutuhkan lagi gitu. Cukup mencari keterangan dari lingkungan sekitar, cukup mencari keterangan dari RT-nya dan lain-lain, dan tidak perlu lagi memperhatikan keterangan daripada orang yang ditersangkakan. Patut menjadi pertanyaan kita bersama, emang boleh seperti itu. Nah, ini dia drama penegakan hukum ya seperti ini. Dan saya bukan ahli atau pengamat gestur ya, tapi saya pikir masyarakat bodoh yang awam sama sekali terkait persoalan hukum pun akan melihat satu kesan yang ada satu kesan yang gimana ya, aneh sekali, kayak menyimpan sejuta makna dari gestur yang disebut Peggy atau Perong ini. Jadi sepanjang konferensi pers Polda Jawa Barat, si Peggy alias Perong ini menunjukkan satu gelagat yang menyimpan tanda tanya menurut saya. Selayaknya seorang tersangka pembunuhan ada rasa takut gitu, ya. Yang biasanya terjadi, seseorang yang ditersangkakan, seorang tersangka atas sebuah kasus, apalagi kasus pembunuhan, akan merasa ketakutan ketika diapit oleh aparat dalam acara konferensi pers. Akan kelihatan ada ketakutan yang dipancarkan dari wajahnya dan dari gesturnya. Tapi ketakutan itu nggak saya lihat terpancar dari wajah si Peggy atau Perong itu. Nggak saya lihat adanya gejala-gejala ketakutan yang dipancarkan dari gestur tubuhnya, dari raut wajahnya. Nggak ada. Si Peggy atau Perong ini tidak memancarkan gejala-gejala ketakutan. Yang terpancar dari gestur dan raut wajah si Peggy ini, menurut saya secara pribadi, ya, menurut amatan saya, orang ini merasa cemas berada di posisi yang tidak tepat. Saya pikir kesimpulan itu yang bisa saya bangun mengamati gestur Peggy alias Perong dalam acara konferensi pers Polda Jawa Barat. Dan itu dibuktikan gitu. Di detik-detik terakhir dari konferensi pers itu, si Peggy ini mencoba seolah-olah mengharapkan diberi kesempatan dan peluang untuk menyampaikan yang sebenar-benarnya seperti apa dirinya, apa yang dia lakukan, apakah dia betul-betul terlibat dalam kasus Vina ini, ataukah memang dia punya kasus tetapi kasus lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus Vina. Sepertinya itu yang ingin diutarakan oleh si Peggy atau Perong. Ya memang dari keterangan lingkungannya, dari keterangan RT-nya, dari keterangan orang tuanya, namanya sempat disamarkan bahkan oleh orang tuanya, oleh bapak kandungnya dan ibu tirinya. Memang namanya sempat disamarkan. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah
apakah si Peggy ini betul-betul salah satu yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon ini? Dari gesturnya saya melihat, entahkah dia salah satu di antara para pelaku pembunuhan Vina Cirebon ini, tapi dia menunjukkan gelagat bahwa cerita menempatkan dia pada posisi yang tidak tepat. Atau saya sendiri menduga bahwa si Peggy ini memang adalah seorang buronan, tapi bukan kasus Vina Cirebon. Itu yang ditunjukkan dari gestur dan raut wajah si Peggy atau Peron tersebut. Lalu kemudian masyarakat yang mengenal sosok si Peggy alias Peron, DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon, mempertanyakan, karena si Peggy alias Peron yang menjadi buronan polisi terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon ini tidak seperti itu wajahnya. Ciri-ciri kondisi tubuhnya, ya, telinganya itu ada lubang, dilubangi, ya, segede ini, ya kan? Ada lubang. Saya nggak tahu itu anting atau apalah yang gede, lubang bulat. Tapi pada konferensi pers, aparat Polda Jawa Barat menghadirkan Peggy alias Peron, wajahnya beda dengan yang menjadi DPO, dan kemudian salah satu ciri yang sangat dikenal oleh masyarakat adalah telinganya. Peggy alias Peron yang ditangkap oleh polisi dan kemudian dalam konferensi pers aparat Polda Jawa Barat menyampaikan bahwa itulah si DPO tersebut. Beda dengan sosok si Peggy ketika menjadi buronan aparat. Bukankah ini drama, saudara-saudara? Dan sampai kapan yang begini-begini? Ini penting untuk kita bicarakan. Kenapa? Karena kalau ini cara-cara penegakan hukum yang syarat dengan drama, syarat dengan rekayasa seperti ini, kalau tidak segera dibenahi, bisa saja besok saya adalah korbannya dan lusa Anda semua. Itu yang saya maksudkan. Kemarin ada yang komen video saya. Bang Oni katanya, apakah aparat itu kalau menangkap tersangka harus menyampaikan, melaporkan kepada Anda? Anda belum pernah mengalami. Oke? Anda belum pernah mengalami seperti itu, atau anggota keluarga Anda belum pernah mengalaminya. Saya secara pribadi sudah pernah mengalami drama penegakan hukum. Adik kandung saya menjadi korban dari drama penegakan hukum. Kemarin sudah saya singgung di video saya. Kalau yang begini-begini didiamkan saja, Pak. Bisa jadi besok saya korbannya dan lusa Anda korbannya. Ini yang kita persoalkan, ini yang kita bicarakan. Dan siapa yang berani untuk membenahi ini semua secara tegas? Agar aparat penegak hukum betul-betul berfungsi sebagai penegak hukum. Agar aparat penegak hukum benar-benar berfungsi sebagai pihak, lembaga yang menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Ini tujuan kita. Jadi kalau Bapak Kapolri tidak mampu, pecat Kapolrinya, ganti dengan sosok yang lebih berani untuk membenahi persoalan seperti ini. Ini yang saya maksudkan. Nah, dari kasus Pak Ferdi Sambo, saya sudah minta Kapolri diganti. Menurut saya secara pribadi, Kapolri nggak mampu mengatasi persoalan seperti ini. Kalau Kapolrinya nggak mampu, ganti. Bapak Presiden, semoga ini didengar. Kapolrinya nggak mampu. Sejak persoalan kasus Ferdi Sambo,
Brigadir J, saya sudah teriakin ganti Kapolrinya, nggak mampu dia. Saya berpikir persoalan penegakan hukum yang syarat dengan drama, syarat dengan rekayasa seperti ini sudah berakhir ketika kasus Ferdy Sambo, Brigadir J. Ternyata tidak, masih saja terjadi seperti ini. Sampai kapan? Sampai kapan proses penegakan hukum negeri kita ini selalu didramatisir, selalu syarat dengan rekayasa. Aneh kan? Jelas ada rekayasa di sini. 3 DPO itu berdasarkan amar putusan pengadilan, bukan dibuat-buat. Ini saja di poin ini saja jelas sudah ada rekayasa hukum di situ. Sudah ada rekayasa penegakan hukum. Dalam amar putusan jelas ada 3 DPO. Entah itu berkurang 1, entah itu berkurang 2, atau menggugurkan 2 seperti bahasanya aparat Polda Jawa Barat. Harus melalui proses pengadilan banding. Polisi tidak berhak merubah secara sepihak amar putusan pengadilan. Dan kita sebagai masyarakat hanya menonton saja. Anda tidak berhak. Jadilah penonton yang baik. Duduk manis, lihat. Terima nggak terima, senang tidak senang. Puas tidak puas. Diam saja, nggak usah banyak bacot. Duduk diam, jadilah penonton yang baik. Silakan, menonton saja. Segala drama penegakan hukum yang sementara bergulir. Anda sebagai masyarakat, Anda nggak tahu apa-apa. Tuhan juga tidak tahu, polisi yang maha tahu. Itu masalahnya. Dan bagi saya secara pribadi, menurut pandangan pribadi saya, biang dari segala persoalan seperti ini adalah Kapolrinya tidak mampu. Itu kesimpulan terbaik menurut saya. Nggak ada lagi kesimpulan lebih baik dari itu. Kapolrinya nggak mampu, Kapolrinya ganti. Belum lagi kita bicara orang cacat yang ditangkap atas dugaan pengedar narkoba. Belum kita bicara yang itu. Belum kita bicara orang lagi begadang, tiba-tiba ada razia, digeledah oknum aparat, dan kemudian secara ajaib ada lintingan narkoba di sakunya. Belum kita bicara yang itu. Kemarin saya sudah singgung tentang kasus dugaan pencurian ayam kambing. Sosok oknum pelakunya mati di sel tahanan. Rupa-rupanya di negara kita ini nyawa ayam dan kambing lebih tinggi harganya daripada nyawa manusia. Ya kan? Tentu saja ada oknum yang bermain dalam persoalan seperti ini. Tentu saja ada oknum nakal. Istilah oknum ini juga ditertawai oleh masyarakat. Yes, memang oknum, tapi kenapa oknumnya kebanyakan? Dan ketika terbukti bahwa ada oknum nakal, konsekuensinya hanya mencopot dari jabatan atau mutasi, pindah tempat atau pindah posisi jabatan. Hanya itu. Lah gimana? Mau menimbulkan efek jera dan kemudian oknum-oknum aparat nakal itu bisa tobat untuk bermain dalam persoalan penegakan hukum. Bapak Presiden Jokowi yang saya hormati, saya minta ketegasan Bapak. Saya yakin masyarakat luas sepakat dengan saya bahwa persoalan seperti ini bukan satu saja. Hanya 1-2 saja yang meledak dan menjadi perhatian nasional. Tapi sejatinya persoalan drama penegakan hukum seperti ini marak terjadi di mana-mana. Hampir di seluruh pelosok negeri ini. Maka jangan heran kalau kemudian ada pengamat yang menanggapi
persoalan penegakan hukum seperti ini dengan statement yang penuh dengan sentimen mengatakan ada lebih baiknya Polri dibubarkan saja. Wajar. Kalau memang itu adalah perilaku oknum, pacat agar ada efek jera. Agar itu bisa menjadi rambu-rambu bagi para oknum aparat penegak hukum lainnya untuk lebih hati-hati lagi, lebih serius. Hadir dan berfungsi sebagai perwakilan negara. Mewakili negara, menghadirkan perlindungan dan keadilan kepada masyarakat. Tapi kalau oknum kedapatan bermain, kedapatan nakal dalam persoalan penegakan hukum, hanya dicopot dari jabatannya, hanya dimutasi, dipindah tugaskan atau dipindah tempatkan. Susah, Pak. Sampai dunia ini kiamat nggak pernah ada efek jerak. Apa pikir begitu? Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, Hormat Jenderal, mohon maaf. Menurut saya tidak perlu juga menunggu tindakan dari Bapak Presiden. Kalau memang Bapak merasa nggak mampu untuk mengatasi persoalan seperti ini, kan Bapak bisa mundur secara baik-baik, kan lebih terhormat, Pak. Nggak perlu harus ada satu tindakan tegas dari Presiden. Saya pikir begitu. Kan Bapak kan Kapolri, orang terhormat, tahu diri. Kalau tidak mampu mundur, Pak. Berikan kesempatan kepada sosok aparat Polri yang bisa lebih tegas mengatasi persoalan penegakan hukum yang seperti ini. Agar masyarakat merasa puas dengan adanya institusi Polri. Agar masyarakat merasa cinta kepada institusi Polri. Agar masyarakat melihat aparat penegak hukum Polri itu sebagai pahlawan. Merasa terlindungi dengan kehadiran aparat Polri. Merasa keadilan telah mendekat ketika melihat ada sosok menggunakan seragam Polri. Kan itu maksud saya, Pak. Jadi tidak perlu menunggu ketegasan dari Presiden. Kalau Bapak sendiri secara pribadi merasa tidak mampu mengatasi persoalan seperti ini, mundur, Pak. Berikan kesempatan untuk sosok aparat penegak hukum, sosok Polri yang lebih bisa mengurai segala benang kusut terkait penegakan hukum negeri kita. Kasihan, Pak. Rakyat. Rakyat yang dibuat menderita, rakyat yang dibuat resah dengan kondisi seperti ini. Peggy alias Peron. Kasihan ya. Saya membayangkan. Saudara-saudara, ingat kasus Ferdi Sambo. Ya. Enggak. Pokoknya apa yang disampaikan oleh pihak aparat dalam hal ini yang pro kepada Pak Ferdi Sambo, pokoknya mereka yang benar semua. Semua keterangan yang mereka sampaikan itulah yang benar. Sampai terjadi gelombang pemberontakan yang keras dari rakyat, baru satu-satu mulai terbuka. Maka saya mau katakan kepada saudara-saudara, kalau kalian diam saja melihat persoalan penegakan hukum seperti ini, bisa terjadi besok saya korban selanjutnya dan lusa kalian selanjutnya. Jangan diam, jangan tunggu sampai keluargamu, anggota keluargamu menjadi korban drama penegakan hukum baru Anda mau berteriak minta keadilan. Tunjukkan kepedulianmu berangkat dari rasa kemanusiaan. Saya nggak peduli. Si Vina bukan keluarga saya. Peggy bukan keluarga saya. Tapi saya peduli terhadap persoalan penegakan hukum negeri ini yang syarat dengan drama dan rekayasa. Karena kalau terus-terusan dibiarkan, besok saya bisa jadi korban dan lusa Anda selanjutnya dan seterusnya. Dan kita sebagai masyarakat hanya diperbolehkan menjadi penonton yang baik. Udah nggak usah gubris, nggak usah intervensi, nggak usah banyak bacot, jadilah penonton yang baik saja cukup. Sampai kapan? Sampai kapan? Ya. Dan ketika skenario drama penegakan hukum itu telah dibuat, jangankan Hotman Paris, Tuhan pun salah. Percaya sama saya. Dan semuanya akan berjalan sesuai dengan skenario yang sudah diatur.
Apakah ini yang kalian maksudkan dengan supremasi hukum? Apakah ini yang dimaksudkan dengan upaya mendekati keadilan? No, bagi saya tidak. Ini adalah drama yang sangat tidak baik. Mari ada informasi, katanya persoalan ini berkaitan dengan kanit narkoba. Jadi yang menjadi target sebenarnya bukan Vina, tapi anaknya kanit narkoba. Dia yang ditekan, dia yang diintimidasi oleh bandar, mafia. Dan anaknya, pacar dari Vina, itu dijadikan contoh, teguran, tekanan dari pihak mafia narkoba. Konon begitu, itu informasi pertama. Informasi selanjutnya yang saya terima, katanya ini ada kaitannya dengan sejumlah triliun yang melibatkan para oknum jenderal purnawirawan. 200 sekian triliun. Dan kasus Vina Cirebon ini sengaja diledakin kembali sebagai isu pengalihan. Wes, apapun itulah. Yang pasti bagi saya, berdasarkan amatan bahkan juga pengalaman dalam mengawal persoalan masyarakat, bahwa segala proses penegakan hukum yang syarat dengan drama dan rekayasa harus dihentikan demi keadilan yang hakiki itu digenggam, dimiliki oleh rakyat. Selama itu belum terjadi, rakyat jelata, penghuni kebun singkong, pemerhati bangsa, pemburu keadilan ini tidak akan tenang. Dibutuhkan pucuk kepemimpinan aparat penegak hukum yang betul-betul berani, yang tidak punya beban masa lalu, sehingga berani mengambil keputusan tegas. Kita nggak benci institusi, kita sayang institusi aparatur penegak hukum negeri ini. Kita cinta, justru karena kita cinta makanya kita berupaya untuk menegur ketika ada kejanggalan yang terlihat. Justru kita ingin citra aparat penegak hukum itu baik. Justru kita ingin institusi aparat penegak hukum negeri ini dicintai oleh rakyat. Justru kita mengharapkan itu. Itulah yang mendorong kita bereaksi, memberikan koreksi-koreksi. Karena kita cinta institusi penegak hukum negeri ini. Kasihan kalau ada yang kedapatan nakal, istilah oknum selalu ditekan. Yes, kalau memang itu adalah perbuatan daripada oknum-oknum, pecat demi citra institusi Polri yang lebih baik lagi. Saya pikir itu. Tapi kalau itu tidak mampu dilakukan oleh Kapolri, ganti Kapolrinya. Ganti dengan sosok yang lebih mampu dan lebih berani membenahi wilayah penegakan hukum negeri kita. Saya Krisyanto Yen Oni. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Santi Santi. Sati Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.